Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita lanjutkan belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan soal akhir fisika yang kelima. Perhatikanlah soal nomor 1. Itu adalah pembacaan jangka sorong, di mana sebuah pipa diukur dengan menggunakan jangka sorong. Maka yang diperlu adalah diameternya. Nah, pertanyaannya berapakah luas penampangnya? Kalau menurut gambar yang ada, maka kita mendapatkan nilai diameternya adalah 4, di sini 4,1, kemudian yang lurus adalah 4,13. Nah, 4,13 itu berapa? Itu 3 angka penting. Maka luasnya nanti juga harus 3 angka penting. Silahkan kamu cari. Kemudian untuk nomor 2, ini adalah simbol dari penggambaran neraca 3 lengan. Silahkan bagaimana cara membacanya. Kamu ingat caranya seperti ini, maka berapa gram yang ditunjukkan. Ini kalau ini bisa cara sendiri. Kemudian untuk nomor 3. Nomor 3 ini harus kamu gambarkan posisi awal, kemudian arah, selain itu arah mata angin harus kamu pahami. Kemudian setelah itu gambar awal dan gambar akhir. Perpindahan itu adalah besarnya perpindahan. Kalau perpindahan itu adalah dari posisi awal sampai posisi akhir, sehingga kamu nanti bisa menggambarkan. Kalau sudah kamu gambarkan dengan arah mata angin benar, maka posisi awal sama akhir dapat kamu tentukan. Jadi kuncinya ini adalah arah mata angin. Kamu ubah dulu. Jadi pertama bergerak ke arah barat, kemudian bergerak ke arah utara, kemudian ke arah timur, berhenti di suatu titik. Nah, kamu ukurlah dengan matematis, kemudian posisi awal sampai akhir itu namanya perpindahan. Kemudian untuk nomor 3. Untuk nomor 3 ini pertanyaannya adalah dari grafik yang ada, itu jarak yang ditempuh mobil antara 3 sekon sampai 6 sekon. Kalau melihat gambarnya 3 sampai 6 itu bisa kamu lihat bentuknya, bisa dihitung luasnya. Jadi untuk mencari jarak antara 3 sampai 6 sekon, kamu cukup mencari luasnya saja. Apakah dengan persamaan atau tidak bisa? Bisa. Kamu cari persamaannya juga bisa. Tetapi lebih cepat adalah ketika kamu mencari luasannya ini. Ketika kamu titik ini, kemudian luasnya berapa. Ya, hingga kamu akan mendapatkan nilai berapa jarak yang ditempuh. Untuk nomor 5. Untuk nomor 5 ada sebuah baling-baling, panjangnya diketahui 15 per pi cm. Kamu jadikan meter, berputar dengan 120 putaran dalam waktu 2 menit. Kecepatan linearnya di tengah-tengah baling-baling itu berapa? Ingat, kamu cari kecepatan sudutnya dulu atau frekuensi sudutnya, omeganya berapa dulu. Omega sudah ketemu, kemudian dalam satuan SI, omeganya dalam satuan SI yaitu apa? Radian per sekon. Kalau kecepatan sudutnya sudah ketemu, maka kamu bisa mencari kecepatan linear dengan rumus yang ada, V sama dengan omega kali R. Nah, di sini harus kamu pandai-pandai bagaimana mengukur kecepatan sudutnya, P omega R. Kemudian nomor 6. Nomor 6 ini adalah penerapan dari hukum 2 Newton. Di dalam sebuah lift ditempatkan sebuah timbangan badan. Saat lift dalam keadaan diam, berat seseorang adalah 500 Newton. Berarti itu ketika diam. Jika lift bergerak ke atas dengan percepatan 5 dan percepatan gravitasnya 10, maka berat orang tersebut menjadi titik-titik. Nah, ketika lift diam berarti sebagai berat orang itu ketika diam, itu W-nya beratnya. Ke atas berarti itu adalah ada gaya normalnya. Nah, maka gunakan hukum Newton yang bergerak ke atas. Berarti gaya normal dikurangi berat ke bawah itu sama dengan M kali A. Nanti berapa gaya, maka gaya normal itu adalah nanti sebagai nilainya. Walaupun itu berat orang tersebut menjadi, itu berarti gaya normalnya. Nah, ini B-nya. Jadi kalau digambarkan itu normal ke atas, beratnya ke bawah. Beratnya 500 Newton ini.
sama dengan M kali A. M nya berapa? Ya masa beban bersamain nanti dari 500 Newton, maka masanya ketemu. Dengan persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan MA, maka normal ke atas, daya normal ke atas dikurangi berat sama dengan M kali A. Jelas ya? Nah, kemudian nomor 7 siswa sekalian, dua buah benda A dan B dihubungkan dengan sebuah tali, dan kemudian disambungkan dengan sebuah katrol yang bentuknya seperti ini. Karena ini tidak ada kecepatan sudut, maka sudut katrol itu tidak berpengaruh terhadap nilai. Dengan masa A 2 kg, masa B 3 kg, F adalah 40 Newton. Sedang permukaannya licin, maka besarnya tegangan tali berapa? Langkah pertama kamu gunakan itu adalah hukum Newton. Hukum Newton pada kasus yang ada yaitu sigma F sama dengan sigma M kali A. Nah, ini di sini tegangan talinya harus kamu buat 2, tegangan 2 gitu, sehingga nanti sigma F adalah sigma M kali A. Sigma F tarikannya berapa? Nah, tapi dua-duanya masanya digunakan, masanya berarti masa A tambah masa B kalikan A. Kita akan mendapatkan nilai percepatannya. Percepatannya ketemu. Nah, percepatan kamu ketemu, kita ingin mencari tegangan, maka diambil salah satu aja. Misalnya kita ambil benda B saja atau A saja. Kalau benda A saja, maka sigma F sama dengan M kali A. M kali A percepatan. M-nya MA, sigma F-nya T, M-nya MA kalikan A percepatan yang diperoleh dari persamaan yang pertama. Kemudian kalau benda B, berarti di sini yang ditekan adalah F dikurangi T sama dengan M kali A. Kita mendapatkan berapakah tegangan tali. Kemudian nomor 8 siswa sekalian. Kita ingat ini adalah persamaan pemuaian panjang. Pemuaian panjang. Pipa panjang pada suhu 20 derajat, panjangnya 40 meter. Koefisien panjang alat ini adalah sekian. Panjang pipa besar pada suhu 35. Ingat bahwa ini adalah, maka pertanyaannya adalah ini pertambahan panjangnya jadi berapa. Ingat, pertambahan panjangnya berapa, maka kita akan mendapatkan panjang setelah suhunya 35. Masih ingat? Delta L sama dengan L0 kalikan alfa delta T. Nah, ditambahkan nilainya berapa, itu cukup mudah. Kemudian nomor 9 siswa sekalian, nomor 9 adalah menggunakan asas Black. Jadi kalor yang masuk sama dengan kalor yang keluar. S masanya 200 gram, bersuhu 0 derajat, itu dicelupkan ke dalam bejana berisi air, masanya 600 gram yang suhunya 80 derajat. Jika kalor lebur S sekian dan kalor sekian, maka suhu campuran kedua benda tersebut adalah, maka di sini sigma kalor yang masuk sama dengan yang keluar, atau kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Yang melepas siapa di sini? Yang suhunya tinggi, yaitu air. Kemudian yang menerima siapa? Yang menerima adalah S. S digunakan untuk apa? Pertama untuk melebur, sisanya untuk menaikkan suhu. Kemudian untuk nomor 10 siswa sekalian, 10 sebuah benda yang masanya 2 kg jatuh bebas dari puncak gedung bertingkat yang tingginya 100 meter. Apabila gesekan udara diabaikan, maka usaha dilakukan oleh gaya berat hingga benda sampai pada ketinggian 20 meter. Nah, kita gunakan hukum Kal energi. Itu energi di puncak sama dengan energi di ketinggian 20 meter. Maka kita akan mendapatkan usahanya. Ada usahanya berapa perubahannya ketika energi di puncak, ketika energi di situ, maka kita gunakan, lebih baik kita menggunakan W usaha sama dengan delta EP, sehingga kita mendapatkan nilai adalah delta EP sama dengan W sama dengan delta EP, berarti MG delta H. Oke saudara sekalian, sekarang saya sampaikan kunci jawabannya, tapi sebelumnya kamu kerjakan dulu. Setelah kamu kerjakan, baru kita melihat kuncinya ya. Nanti jika kuncinya tidak sama dengan pembahasan, maka silakan kamu bertes. Nomor 1 jawabannya adalah D, 13,1. Nomor 2
Jawabannya adalah 375,4. Nomor 3 ketemunya adalah B